wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Guru. Bagaimana? Nah, sekarang sebelum pelajaran kita mulai, sekarang berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, Bram. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, sudah siap untuk melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk hari ini kita mempelajari tentang sikap positif yang perlu diteladani dari Sunan Derajat. Anak-anak sudah memahami ini adalah gambar dari Sunan Derajat, satu wali songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mengapa kita perlu belajar dari Sunan Derajat? Dengan mempelajari Sunan Derajat, kita akan memahami sifat-sifat yang perlu kita teladani dan kita contoh dari Sunan Derajat. Untuk tugas yang pertama, silakan dibuka materi tentang Sunan Derajat. Coba dibuka buku materi Sunan Derajat, yaitu halaman 85. Biografi dari Sunan Derajat. Di situ ada peran juga dari Sunan Derajat. Silakan dibaca dulu, nanti kalian akan memahami. Yang belum paham, untuk silakan bertanya kepada Bu Guru. Silakan dibaca dulu, dipahami materi dari Sunan Derajat. Saya beri gambaran bahwa Sunan Derajat itu lahir pada tahun 1000. Nama kecil dari Sunan Derajat ini adalah kemudian Raden Kausit ini dididik dengan nilai-nilai agama. Banyak perannya menyebarkan Islam di Indonesia. Beliau mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong masuk Islam. Yang dulu negara kita itu menganut agama apa? Hindu, Buddha. Setelah banyak para wali songo termasuk Sunan Derajat ini, kemudian masyarakat Indonesia masuk agama Islam. Sunan Derajat ini menyampaikan Islam dengan sopan, dengan toleransi, santun, kemudian berkata yang bijak, tidak menyinggung perasaan orang lain, juga tidak memaksakan kehendak, tidak harus dipaksa. Berarti Sunan Derajat itu memberikan gambaran Islam kepada masyarakat itu dengan ikhlas, tidak memaksa. Tapi karena hidayah dari Allah, makanya masyarakat Indonesia yang dulunya Hindu Buddha atau yang dulu dikenal dengan Nusantara itu akhirnya masuk ke Islam. Jadi peran
Islam yang dilakukan sunan derajat. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya tentang materi sifat-sifat yang dilakukan sunan derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Ada yang tanya? Ayo silakan yang belum paham. Ayo siapa? Yang sekiranya belum paham dengan materi kita hari ini. Ayo. Siapa yang? Ayo. Siapa yang tidak paham? Silakan. Jangan takut, tidak usah ragu kalau belum paham. Sebelum Bu Guru menghasilkan tugas kelompok. Iya. Apa Meme yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud membaur? Membaur, apa yang dimaksud membaur di masyarakat itu yang ditanyakan oleh Meme. Apa artinya membaur? Membaur itu artinya sunan derajat itu selalu bersama dengan masyarakat. Jadi tidak memilih itu orang kaya, itu rakyat, itu pejabat, semuanya itu sama sunan derajat dirangkul atau bukan dipeluk, dirangkul itu diajak bersama-sama tanpa membeda-bedakan kasta, tanpa membeda-bedakan kedudukan. Semua rakyat, pejabat itu dianggap sama semua makhluknya Allah, semua ciptaan Allah. Dimana kita harus hidup saling bersosialisasi dan bermasyarakat. Itu maksudnya Meme. Sudah paham belum? Sudah. Membaur itu ikut campur dalam masyarakat, terlibat dalam masyarakat. Sekarang Bu Guru mau memberikan tugas kelompok. Nanti sama Bu Guru dikasih lembaran. Dalam satu kelas ini dibuat menjadi 4 kelompok. Nah, di sini ada petunjuk, yaitu silakan kalian mendiskusikan materi. Di sini ada tugas-tugasnya. Ini nama kelompoknya. Kemudian ini hasil diskusi kalian. Ya, paham ya? Ini nanti bisa juga melihat dengan referensi buku yang tadi ya. Sekarang silakan dengan kelompok masing-masing ditulis nama kelompoknya. Ini jadikan satu mejanya dengan yang ini. Pentingnya pendidikan agama terhadap masyarakat. Nah, ini nak isinya. Sifat-sifat yang perlu diladeni dari sifat-sifat yang perlu diteladani dari sunan derajat. Ya, jawabannya di kolom sebelahnya. Sifat-sifat yang perlu diteladani dari sunan derajat. Ini untuk diskusinya sudah selesai diskusinya. Perwakilan dari masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ayo dimulai dari kelompok satu dulu. Satu. Ya, ayo.
tetap bersikap arif dan bijaksana dalam berdakwah. Iya, bersama dengan kelompok 1. Jadi sikap-sikap dari Sunan Derajat yang perlu kita teladani. Diteladani itu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada sikapnya arif yang pertama. Kemudian peduli terhadap fakir miskin. Fakir miskin itu orang-orang yang tidak mampu, yang termasuk orang yang menerima zakat. Kalau ada fakir miskin di sekitar kita, kita harus membantu atau menolong seperti sikap yang dilaksanakan oleh Sunan Derajat. Kemudian berwibawa, bersikap adil dan bijaksana, berwibawa dalam berdakwah. Jadi ketika berdakwah, beliau menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam secara bijaksana. Itu hasil diskusi dari teman-teman kalian. Paham apa belum? Paham tentang sikap-sikap yang perlu diteladani? Apa yang pertama tadi? Apa yang pertama? Ayo, berarti sikap positif. Adil. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, menanamkan akhlak melalui seni. Yang keempat, bijaksana dalam berdakwah. Alhamdulillah kalian sudah paham. Kemudian untuk tugasnya yang pilihan ganda ada di halaman 86. Dikerjakan di rumah secara mandiri ya. Tidak boleh contohan. Kalau ini tadi tugas kelompok, yang tugas pilihan ganda itu dikerjakan di rumah. Ada berapa soalnya? 10 ya. Itu saja untuk materi kita hari ini. Sudah paham semua ya? Sudah.